Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Sadaqallahul azim. Anak Pak Camat naik sepeda, jatuh ke tanah, tersandung turun. Bapak Ibu, walaupun aku terlihat muda, pendek, pesek, ketek, hitam kali, jangan pula sepele dengan ucapan salamku. Kalau Bapak Ibu tak jawab salamku, ku doakan pula sakit perut. Kalau gak semangat, aku doakan juga bapaknya kawin lagi. Ibu-ibu juga gitu kalau gak salam. Ya, bapak juga gitu, nanti doakan ibunya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, ini barunya. Dari tadi aku dengar bapak orang sudah kasih sambutan pakai assalamualaikum. Ku simak-simak, bisa ku hitung jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Orang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua. Orang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Empat. Saya hitung-hitung tadi, saya harus 4 kali 100, jadi 400. Apa rupanya kelemahannya buat pantun? Nah, kalau pantun tadi itu pasti takut semua nih. Kenapa nggak takut coba? Ditakut nanti doain Ustaz nih buat nanti sakit perut pulang rumah. Macam mana pula tuh? Hanya gitu. Tapi mudah-mudahan itu hanya sebatas pantun. Ya Bu? Bu? Sehat Bu? Masih semangat? Aku ya nggak semangat. Kenapa? Panas berasa. Tapi tak apa-apa lah. Panas ini adalah membawa keberkahan. Amin. Yang berteduh di bawah teratak, mudah-mudahan semuanya berkah umurnya. Amin. Yang di dalam masjid apalagi, ya enakan ibu-ibu. Tapi Bu, ini bagus. Saya salut dengan panitia. Kenapa? Ternyata ibu-ibu itu dimuliakan. Emang betul. Rasul katakan juga, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang patut kuhormati di atas dunia ini? Kau mau tahu? Iya, ibumu, Ummi. Ditanya lagi, lalu siapa? Ummi. Lalu siapa lagi? Ibumu. 3 kali.
Lalu terakhir bapakmu. Berarti Pak, kita nggak ada berarti 1/3 kita Pak, 3/1 malah. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak jangan pula patah semangat, karena kalau nggak ada bapak nggak ada ibu. Betul. Ibu-ibu juga jangan sombong. Jangan mentang-mentang Rasul puji 3 kali lalu sombong. Kalau ibu nggak, kalau bapak nggak ada, nggak ada, tahu? Setuju? Setuju. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup, iman yang kokoh di dalam hati, kesempatan yang juga penuh berkah, rezeki yang penuh berkah. Mudah-mudahan waktu kita duduk di sini semuanya dalam keadaan berkah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-7, barang siapa yang bersyukur di atas nikmat yang kuberikan, maka akan kuberikan yang terbaik baginya. Jika tidak, maka yang buruk pula jadi datang kepada kita. Betul? Lalu kemudian kata Rasulullah, kalaulah kamu ingin mendapatkan berkah dari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu mulai, apa yang kamu berikan, apa yang kamu terima, apa yang kamu perbuat dari saat kamu bangun tidur sampai tidur kembali, seperti lagu siapa tuh? Apa tuh? Basurit. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Innalillahi dia. Kan begitu. Tidur lagi emang betul. Ini Bapak Ibu. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kata Rasulullah, berkah umurmu kan kau terima. Berkah dari segala apa yang kamu lakukan akan kamu dapatkan. Hadisnya sahih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kemudian salawat berangkai salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini, hari Kamis yang lalu, kita peringati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Maka mari kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayo Bu, sama-sama kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu stop, aku mau gantian. Ibu-ibu, stop, bapak-bapak. Ya Nabi, ibu gak usah dia, gak usah ribut ya Bu ya. Bapak coba dulu. Ya Nabi, salam. Ya Rasul. Ibu-ibu. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Tunggu, anak remaja ada lagi. Dua, ada remaja dari mana? Nasibnya. Oh dalam. Waduh, maunya kumpul situ anak remaja. Ada ya? Oke, baik. Bu, menurut ibu, mana lebih bagus suara ibu atau suara bapak? Yakin? Tunggu, Pak.
menurut bapak mana lebih bagus selawatan bapak daripada ibu? Bapak ya? Pak, dengar. Kalau ibu-ibu suaranya merdu, tapi sayang. Inilah kadang-kadang suara ibu-ibu ini yang membawa apa? Gancuran. Syahdu bu, betul. Makanya kalau ibu-ibu, kalau nelpon nanti ini kalau yang masih lajang, ada lajang sini kan? Ini bu, maaf bu, maaf aku sampaikan sama anak lajang. Nanti kalau ada adik yang perempuan, adik putri remaja putri kalau nelpon, hati-hati. Kalau telepon abangnya, ini kalau mertunya bahaya nih. Kenapa bahaya suara ibu-ibu nih? Suara wanita kan itu. Halo. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Di rumah bang. Ngapain? Boleh. Bilangkan boleh itu macam. Mudah-mudahan kan begitu. Tapi saya yakin insya Allah, walaupun saya bilang tadi suara ibu-ibu itu merdu lalu kemudian bisa menghanyutkan, tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika melakukan hal-hal yang tidak baik, ya bu ya. Makanya hati-hati kalau punya anak perempuan dan anak remaja, ajarin. Nanti anak remaja kalau bilang anaknya, nanti kalau pacar menelpon ini caranya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Di rumah. Ngapain? Makan. Enak aja bu. Nanya terus. Ngapain banyak? Mudah-mudahan bu 10 tahun gak menantu. Iya zaman sekarang begitu bu. Betul nggak bu? Kalau zaman sekarang begitu, lari menantu. Karena kenapa? Ya rating dulu pak. Rupanya nggak tahu dia ini dapinya orang Batak pula. Boleh ya kan? Ada nggak? Ada ya? Enggak lah. Umur lebar tuh bagus, baik-baik loh pak ya. Nah ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang saya hormati, Bapak KUA ada tuh, ya. Bapak Mandi Sulama, ada juga Pak Ustaz, para tonton guru yang hadir. Ini sepertinya saya nggak layak kali duduk di sini. Kenapa? Aku teringat Pak, waktu aku duduk kemarin, duduk bangku seperti ini, pelaminan aku tuh Pak. Makanya aku tadi bilang, tadi sempat aku bilang tadi, jangan saya bilang, takut. Nanti datang pula sini dulu orang, bahaya tuh. Kan begitu. Soalnya mungkin ada pula yang nanti yang video saya kan nanti dibuka sama itulah polisi itu apa di rumah bahaya nanti. Kan begitu. Lihat juga tadi, waduh ini kuning, ini di belakangnya tirai bagus, nih kan begitu. Mudah-mudahan tak 2 kali. Begitu. 1 kali cukup. Hormat saya tadi pada Bapak kau ada juga Pak Madi Sulama. Sepertinya itu saya dengar tadi. Saya rasanya nggak wajar Pak. Kenapa? Yang saya gurui sekarang ini adalah tuan guru saya Pak Kua. Saya juga merupakan anak buah Bapak ini sekarang ceritanya. Karena saya adalah penyuluh agama Islam. Masih non fungsional alias non PNS di Kota Sibolga. Dan Pak Madi Sulama juga, saya juga anggota Majelis Ulama di Kota Sibolga di bawah pimpinan Bapak Lutranus Aswad Panjaitan. Jadi saya rasa masih anak buah gitu kan. Tapi dengan demikian Bapak Ibu, saya mohon izin Pak Madi Sulama dan juga mohon izin kepada Pak Kua dan juga Bapak Ibu, para tuan-tuan guru, alim ulama yang hadir pada hari ini, dan juga ibunda muslimat. Aduh, ketinggalan nanti saya direpetin. Ya, saya takut sekali Bu, kalau melihat baju ibu nih, seragam ibu nih, ngingatin saya waktu saya juga pernah selalu ngisi. Dulunya saya di Majelis Ulama Kota Sibolga, di Nahdlatul Ulama Kota Sibolga, itu saya selalu memandu sholawatan. Salatullah. Kalau waktu itu saya langsung pakai puisi. Makanya tadi saya di situ saya berdiri sambil saya puisi juga itu. Puisinya kenapa buatan sendiri. Ini. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau bisa ke depan yang membawa sholawatannya jangan ibu-ibunya aja.
Kalau bisa anak-anak remaja ya Bu ya. Nah ini saran saya. Ya ibunda, saya taruh hormat kepada ibunda, paling sangat saya hormati. Ibunda muslimat ya, orang-orang tuaku, karena tanpa ibu aku takkan bisa hidup. Tanpa ibu saya tidak akan bisa membawa aku kepada kebahagiaan. Tanpa seorang ibu aku tidak akan bisa datang ke tempat ini. Karena dengan izinnya orang tua saya sampai dulu di sini. Mohon izin ibu, restui saya menyampaikan dakwah pada hari ini. Resto bu, ibu resto. Aduh 10 bu, resto bu 20, resto bu 30, belakang nggak ada. Bu, resto bu. Alhamdulillah. Kalau bapak nggak perlu. Kenapa resto ibu ini yang paling ditunggu-tunggu? Ibu bapak, jamaah, orang tuaku, kaum muslimin wal muslimat, keluarga Siram Dorong, Desa Masnauli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insya Allah tak panjang yang disampaikan pada hari ini, karena memang seingat saya kalau di Sebolga sholat zuhur 12.10. Kalau di sini tadi bisik dengan Pak Ustadz tadi, biasanya kalau tapting memang ada lebih sedikit ya Pak ya. Nah paling kurang lebih 12-15 gitulah. Tapi insya Allah nanti kita cobakan padakan pada pukul 12 selesai insya Allah. Kalau bisa sebelum itu kita akan coba. 14 abad yang lalu. Berapa? 14 abad yang lalu, kurang lebih 14 abad yang lalu, karena saat ini sedang berada 1422 Hijriah. Berarti Hijriah yang ke-14. Berarti kurang lebih 12 atau 14 abad yang lalu telah lahir ke muka buminya Allah ini siapa? Seorang manusia biasa yang terlebih. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada 12 Rabiul Awal 570 Masehi. Tahun gajah ya? Oh, kalau tanggal Masehinya 20 April 570 Masehi. Kalau tahun Islamnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lahirnya Rasulullah SAW ternyata memberikan banyak perubahan. Bahkan sebelum lahirnya Rasulullah, pada tanggal 11 Rabiul Awal, Abu Lahab mengutus Suaibah, seorang budaknya. Ya Suaibah, datanglah kamu ke rumah saudaraku Abdullah. Datang kamu ke rumah saudaraku Abdullah. Itu istrinya saudaraku ingin melahirkan seorang anak. Tapi kupesankan kepadamu, jika anaknya yang perempuan lahir, maka silakan bunuh, kubur dalam-dalam, kubur hidup-hidup. Tapi kalau anaknya laki-laki, pelihara dia, sampaikan kepada. Jika cerita bapak dan ibu, besokannya 12 Rabiul Awal lahirlah seorang laki-laki. Dia diberi nama Ahmad, kemudian diapakan lagi menjadi nama Muhammad. Kalau nama panjangnya panjang sekali, Abdul Qasim blablabla. Ya, mohon maaf. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika terlahir itu seorang putra, Suaibah berlari menuju Abu Lahab. Nyampaikan, wahai tuanku, saudaramu telah melahirkan, istri saudaramu telah melahirkan seorang anak. Apa jenis kelaminnya? Laki-laki. Kalau begitu, mari kita rawat dia baik-baik. Siapa namanya? Diberi nama dia Muhammad. Muhammad. Nah pada saat itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Suaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dari tadinya dia menjadi budak, dimerdekakan karena lahirnya seorang putra. Makanya banyak ulama mengatakan, bahkan hadis Rasulullah menjelaskan bahwa setiap hari Senin itu Abu Lahab dia penggan dosa. Setiap hari Senin. Karena kenapa? Karena dia telah memerdekakan seorang budak sahaya. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Itulah salah satu peristiwa yang terjadi
dan perubahan yang terjadi ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal. Apalagi perubahan-perubahannya banyak. Yang dulunya orang tidak banyak mengenal Allah, setelah lahir Rasulullah banyaklah perubahan. Dari kecil Rasulullah sampai besarnya diasuh oleh pamannya, kakeknya, bundanya tidak berapa lama. Diasuh oleh Aminah selaku ibunya tidak berapa lama. Selebihnya pamannya, ibu susuannya, kemudian kakeknya, terus hingga akhirnya dewasa. Rasulullah pandai berdagang dan segala macam. Dan pada akhirnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, singkat cerita ini, mohon maaf saya singkat saja karena kenapa? Karena nanti takut keburu waktu. Tibalah pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Beberapa tahun, sekitar kurang lebih 60 tahun. Rasulullah hendak mengembuskan napas terakhirnya. Allah dengan kekuasaannya dia perintahkan malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Mikail. Dia utus 4 malaikat turun ke bumi mendatangi Rasulullah SAW. Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikatnya Allah, termasuk si kepada Jibril, disampaikan, ya Jibril, bawa itu malaikat Israfil, Israel menghadap kepada Nabi Muhammad. Kamu datangi dia, kalian datangi dia, tanyakan. Kalau dia mau saat ini sudah siap dicabut nyawanya, maka cabut. Jika dia tidak mengatakan tidak, maka jangan cabut. Tunggu sampai dia mengatakan iya. Kenapa demikian? Karena memang itulah Rasulullah sangat dicintai oleh Allah. Dia dan merupakan sang Habibullah. Sang Habibullah. Bojo punya bojo, bincang punya bincang. Nabi Muhammad memberikan jawaban bahwa dia bersedia sudah jawabnya. Kenapa? Karena dia beranggapan Nabi dan Rasul sebelumku telah menyelesaikan tugasnya, lalu diambil nyawanya, diakhirkan hidupnya. Maka sedemikian rupa dengan saya sudah menyelesaikan risalah saya, maka saya pantas dan layak. Jika memang sudah waktunya, cabutlah nyawaku. Maka malaikat Israel yang tadi datang diutus oleh Allah minta maaf pada Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku. Aku harus mencabut nyawa. Silakan, kata Rasul, tak perlu minta maaf. Silakan. Tapi tunggu dulu. Aku mau tanya dulu. Malaikat Jibril mana? Jibril mana? Malaikat Israfil bilang, malaikat Israel bilang, Jibril ada di langit. Panggil dia dulu. Ada yang mau saya tanyakan padanya. Dengan cepat dan sigap, Israel pun menjumpai Jibril di langit ke-7. Woi Jibril, kari kapal bana. Alam kecek kan tadi sama turun ke bawahku. Rak main taruh turban. Bahasa Jawanya apa ya? Aku bahasa Batak begitu. Sudah kuajak tadi, ayo sama kita turun ke bawah. Tapi nyinyir juga kamu. Lu dibilang kamu yang sering berjalan dengan Nabi Muhammad, engkau sahabat dekatnya, tapi nggak mau. Itu sekarang cuma. Jadi mau saya cabut, dia minta maaf, dia malah bilang, jemput dulu itu malaikat Jibril. Capek aku mau buat kakaknya pula. Kira-kira begitu contoh. Itu kira-kira begitu bahasa-bahasa kita jawab ya. Jika cerita turun, ditanya Rasulullah Jibril alaihissalam, ya Jibril, apa kabar yang akan kau sampaikan? Kabar apa yang akan kudapatkan sebelum aku meninggal dunia ini? Para jamaah, kata Jibril, ya Rasulullah, jikalau kau kan mati, jikalau kau kan siap,
Maka malaikat yang dulunya Allah ciptakan telah menantimu. Mereka antri menyambut rohmu, karena rohmu itu roh yang suci, jasadmu jasad yang suci. Oh begitu, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Yang kedua, ya Rasulullah, Allah sudah memberikan maaf di atas segala kesalahan, segala dosa yang kau lakukan, tanpa ada sedikit pun dosa yang tertinggal. Alhamdulillah. Dua paling tidak diterima oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas apa yang dijawab oleh Rasul? Itu kan untukku. Aku bisa saja masuk surga, nggak pun sampaikan kabar. Tapi bagaimana umatku? Ya Jibril, bagaimana dengan umatku? Kalau aku tiada, bagaimana dengan nasib umatku nanti? Apa kata Jibril? Dijawab lagi sama Jibril. Ya Muhammad, walaupun engkau adalah nabi yang terakhir, nabi yang paling bontot dicipta Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi haram hukumnya bagi seluruh nabi dan rasul yang terdahulu masuk ke dalam surga sebelum engkau masuk terlebih dahulu. Lalu kemudian nasib umatmu, Allah sudah tinggalkan Al-Quran. Allah sudah bisikkan kepadaku, perintahkan kepadaku, bahwa sampaikan kepada engkau ya Muhammad, Al-Quran dan sunnahmu yang akan menjadi pengganti kehadiranmu ya Rasulullah. Yang alhamdulillah, saya yakin dan percaya kita semua yang berada di sini adalah orang-orang yang selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Amin. Mudah-mudahan yang masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, hidupnya lurus-lurus. Amin. Mudah-mudahan yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau tadinya agak melenceng-melenceng, mudah-mudahan semakin lurus. Kalau tadinya yang berpegang kepada agama Allah, Al-Quran selalu dipegang teguh dalam kehidupannya. Kalau yang tadinya anaknya nakal, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Amin. Saya bangga tadi Bu melihat ada anak-anak yang hafiz, yang azan. Ini tadi doa pembawa acaranya, kalau boleh azannya sampai ke azan Saudi Arabia. Iya, karena kebetulan lagi viral itu Bu, ada seorang anak diundang oleh Imam Masjidil Haram Makkah, dan merupakan dia juga merupakan seorang muazin yang kira-kira azannya begini. Adik-adik dengar ya, kalau mau ke Makkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kira-kira begitu. Ini mudah-mudahan bisa. Oh, tinggi kali Ustaz. Tinggi kali suaranya, direndahkan. Itu suara tinggi saya, suara rendahnya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu rendahnya. Rendahnya lagi. Apa? Kalau tanya lagi, tinggi, lebih rendah. Emang maunya ibu gimana? Mau saya golek situ. Ini udah rendahnya nih, kan begitu. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah lahir ke dunia ini memberikan perubahan
ketika akan mengakhirkan hidupnya juga meninggalkan pesan kepada kita. Ketika dia terima dari Jibril bahwasanya kalaupun engkau meninggal ya Rasulullah, engkau saat ini sudah pergi engkau tiada, maka Quran dan Sunnah akan menjadi pendamping dalam kehidupan umatmu. Bagi umatmu yang mau berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Lalu bagaimana kalau yang tidak berpedoman kepada situ? Ya kembali kepada dirinya sendiri. Mau selamat baca Al-Quran, pelajari Sunnah. Kalau tak mau selamat tak usah. Lalu kemudian sebelum sampai di Khorkhoro, ada juga 3 pesan Rasulullah SAW pada kita. Yang pertama, ummati hifdz sholat, jaga sholat, jaga sholatmu. Apa bu? Jaga sholatmu, bukan jaga rukomu, bukan jaga rumahmu, bukan jaga anakmu, tapi jaga sholatmu. Rasul bilang jaga sholat. Kenapa? Aqimus sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita rajin sholat, kita jaga sholat, insya Allah segala problem kehidupan akan bisa kita hadapi dengan penuh kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur akan diridhoi, umur akan diberkahi, rezeki akan diberkahi, keluarga kita akan diberkahi. Kalau Allah sudah berkah dalam keluarga kita, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dengan seketika. Tapi kalau sholatnya nggak dijaga, suami sholat, istri nggak sholat, istri sholat, suami nggak sholat, ini bahaya. Tapi kalau suaminya sholat, istrinya sholat, insya Allah anak pun sholat. Setuju kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju nggak? Nah sekarang aku tanya nih, Bu, ada nggak bapaknya di sini yang nggak mau sholat? Ada? Oh, jujur kali Bu ya. Jujur kali, kalau aku nggak berani. Pak, ada ibunya di sini datang tapi nggak sholat tadi subuh. Hah? Ada yang bilang nggak ada, ada yang bilang ada. Ini. Yaudah sepakat aja lah, nggak ada. Coba Pak, ibu aja bilang ada, katanya Pak nggak sholat. Masa Pak bilang nggak ada? Ya berarti ibu salut Bu sama bapak-bapaknya. Kenapa? Jujur mereka Bu. Mereka perjuangkan ibu. Ibu nggak perjuangkan bapak. Saya ditanya ada bapaknya nggak sholat? Ada. Ibu bilang nggak ada, bapak bilang nggak ada. Coba. Berarti bapaknya belain ibu. Ibu nggak bela bapak. Masya Allah. Pak banyak istighfar Pak ya. Jangan nanti pulang ke rumah masih butet. Tadi kau bilang tadi nggak sholat kan? Nggak tahu kau rupanya tadi. Kau ngorok tadi aku sholat. Cerita aja kan? Kan begitu, jangan pula gitu Pak. Nanti kalau begitu yang terjadi bahaya bola. Bahaya bolanya anak ikut-ikutan. Kan begitu. Syukur kalau ikutannya bagus, melerai-lerai. Takut tahu enggak? Menyanyi dia. Begini nasibnya anakku yang malang. Anak yang malang. Ayahku tiada, ibu pun tiada. Padahal di situ nyawa sama ayahnya. Dibilang tiada. Kenapa? Karena botongkar semuanya. Mana mau dengarkannya? Mau dibilangnya umatnya salah, dibilangnya ayahnya juga salah. Jadi bagus saja dibilangnya pula. Ibuku tiada, ayahku tiada. Oh, nasib anak malang. Bukan penyedang kita Pak. Apa Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi itulah dia. Kata Rasulullah, jaga sholatmu pertama. Jaga sholatmu. Kalau subuh tiba suami tak mau sholat, istri sholat, ajak sholat. Buat strategi yang mapan, strategi yang mantap.
Kalau suami bangun sholat, istri tak mau sholat diajak, buat juga strategi yang mampan. Saya secara pribadi punya cara yang bagus. Apa itu? Yang pertama, kalau si bapak tak mau bangun, ibu sudah bangun mau sholat, maka bu, lebih dulu ya, bu, buatin teh kopi. Salawat Nabi bu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doain, Ya Allah, dengan berkahnya sholawat ini, jadikan suamiku suami yang soleh. Jadikan dia suami-suami yang bisa memberikan terbaik bagiku. Tak selingkuh ya kalau keluar rumah ini. Dan jadikan ya Allah dengan berkah sholawat ini, kalau nggak diingatnya aku pusing kepala di tempat kantor atau tempat kerja gitu, doain. Tapi bu, hati-hati jangan tahu ibu bapak. Nanti kalau tahu dia sempat terbangun dari baik ibu seperti itu, pasti dia bilang, yang mau menjampi-jampinya kau rupanya. Aku bukan mau kemasukan aku katanya. Pula bahaya pula. Paham? Nah, bapak-bapak, kalau ibunya tak mau bangun, gampang, hilingin cabai. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan berkah sholawat ini kepada cabai ini ya Allah, bisa membangunkan istriku. Dimasakkannya ini, campurkannya ke nasi menjadi nasi goreng, ke ikan jadi ikan sambal, ke gulai ikan gulai. Mudah-mudahan pedasnya ini ya Allah, apa ya? Maka jangan pedaskan hatinya gitu. Ya, udah nanti kan. Nah ini, Pak, kalau ya piknik mantap. Tapi kalau tak mau, tak mau. Kopi ke bapak ndak jual, lado ke mak ndak jual. Cuma cara yang kedua. Yang kedua, pujuk dia dengan kasih sayang. Pujuk dengan kasih sayang. Ingatkan dengan masa lalu. Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Gara-gara kau banyak utangku. Jangan begitu ya. Pak jangan begitu Pak ya, bahaya. Kalau nggak mau tidur, nggak mau bangun, malah tidur, ngoroknya kenceng, bahaya. Ya. Tapi berikanlah kasih sayang, santunan kasih sayang, lemah lembut, bisikkan, belai dia dengan penuh kasih dan sayang. Kalau juga tidak mau alternatif yang terakhir, insya Allah ini pasti mantap, mantul. Apa itu? Nah, apa caranya bu? Mau tahu? Mau tahu bu? Mau bu? Betul? Bapak mau? Mau Pak? Mohon izin Pak Majelis Ulama, mohon izin Pak Kuah. Caranya adalah ini si bapak tidur atau si ibu tidur, berdiri bapak atau ibu depan itu. Pakai telekung bersih. Ibu pakai telekung ya. Kalau bapak pakai peksi, pakai lobeng. Luruskan kepalanya. Luruskan ke bagian perutnya atau dadanya. Nah, ya Allah, sudah kubangunkan dengan dua cara, tidak benar. Aku pasrah ya Allah. Kalau memang ini takdirnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli ala hajam mayyiti wa mayyitati arba takbirat Allah. Pak Bu, kalau ini terjadi gimana kira-kira Bu? Hah? Pak, kalau ibu buat seperti itu bapak-bapak gimana kira-kira? Hah? Marah ya? Marahnya gimana coba? Jadi kalau ibu-ibu dibuat bapak-bapak seperti itu gimana? Marah juga? Kenapa marah? Inilah satu kelemahan kita kepada itu. Ketika diingatkan akan sebuah kebenaran, kita marah. Kita tidak mau tahu. Tapi ketika dibarengkan dengan sebuah kekerasan atau sebuah dengan perbuatan yang mungkin kita anggap tidak bagus untuk kita marah. Inilah kelemahan orang-orang Islam saat ini. Anak-anak kita saat ini setuju tidak setuju. Anak-anak kita saat sekarang ini
lebih senang tidak ditegur daripada ditegur. Betul tidak? Kenapa seperti itu? Karena diawali dari orang tuanya sendiri. Ayahnya salah, diingatin ibu, tidak mau, malah marah, disaksikan oleh anak. Ibunya salah, ditegur sama ayah, tapi juga tidak mau, disaksikan oleh anak, direkam oleh anak, diingat oleh anak. Ketika itu terjadi, suami istri tidak mau saling tegur menegur, tidak mau saling mengingatkan kebenaran, maka yakinlah bapak dan ibu, anak-anak kita itu lebih zalim dari kita nanti. Kenapa? Karena memang Rasul katakan seperti itu. Nabi dan Rasul sebelumnya, lihat Luqman. Luqman ngasuh anaknya bagaimana? Diingatin kepada Luqman. Orang tuanya mengingatin kepada Nabi. Ya Luqman, jangan engkau persekutukan Allah. Jangan engkau bentak ibumu. Jangan engkau bentak orang tuamu. Rawat dia dengan baik. Itu pesannya. Kalau sekarang bu, oh ibu, hanuru najono tu danak tai. Kalian yang paling dekat sama anak-anak tu, kira-kira kalau mau tidur, kalau tidur anak tu apa yang dibisikkan? Apa? Kalau bapak tak usah bertanya. Kenapa? Inilah kalau laki-laki ini bu. Kalau laki-laki, kalau sudah menikah, baru-baru menikah, sayangnya laki sama istri itu, oh melebihi. Tapi kalau sudah ada anak, kurang. Kenapa bilang? Contoh, lahir anak, bangun, tengah malam, kata si bapak, hehehe, anak kau, bangun, anak kau. Betul gak bu? Jarang itu ada bapak yang mau bangun. Walaupun istri belum bangun, bapak duluan bangun, bimbing, diamkan. Jarang itu ada. Tapi saya yakin ini baik-baik bapak. Bapak yang hadir sini saya yakin. Lahir anaknya, anak pertama mantap, anak kedua mantap, anak ketiga mungkin tak. Udah bosan. Tapi saya yakin nggak seperti itu ya. Rasulullah mengajarkan anaknya itu nggak seperti zaman sekarang. Anak mau tidur, diingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Anak mau tidur, diingatkan akan kematian. Anak mau tidur, diingatkan akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Ini enggak mau tidur anak. Apa lagu kesukaan dibuat kalian? Yoskurai Yorobudari. Begitu pula. Ada enggak? Kau bandingkan diriku dengan dirinya, karena aku tak punya melimpah. Nah ini sekarang lagi tenar itu. Betul tidak? Tenar itu kan Pak? Lagi viral itu lagu itu. Teganya dirimu kau bandingkan aku dengan si dia. Mentang-mentang aku punya sepeda, dia punya kereta. Mentang-mentang aku punya mobil, dia punya pesawat. Kau bandingkan aku dengannya. Tapi kau tak lihat hatiku. Jarang itu. Kan begitu. Ini bu, akhirnya besok anak tuh begitu. Lahir dia, besar dia nanti. Kalau kita sering tidurkan dengan seperti itu, maka nanti dia menjadi anak yang akan membanding-bandingkan harta orang lain dengan harta kita. Kalau ditidurkan dengan sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, mudah-mudahan anak dari saya besar sakit hati saja. Sakit hati saja. Kenapa? Karena orang sudah salah. Rasul tak mengajarkan seperti itu. Makanya jaga sholat. Abu, jaga sholat. Ingatkan anak itu sholat. Apalagi kalau anak sudah berumur 7 tahun. Ingat, kalau sudah 7 tahun anak gak mau sholat, bisa dipukul.
Bagaimana cara pukulnya? Jangan pula kau pukul dengan kekerasan sekuat tenagamu. Islam mengajarkan setidak-tidaknya ada 3 tempat pukulan kita. Mana itu? Pertama telapak tangan, kedua telapak kaki, ketiga betis. Tapi kalau sekarang yang terjadi, na'udzubillah, salah anaknya sedikit, ditonjoknya muka anaknya. Alhasil pak, besar sedikit anak tuh, duel kita ya, katanya pula. Ayah bisa ikut aku juga bisa. Kebetulan pula ayahnya sudah salah dari kemarin. Udah tahu ayah ini mukul anak nih, mau nonjok-nonjok, dimasukkan pula anak ini ke pelajaran apa tuh, pelatihan karate itu. Cocok kali. Pas marah kesekian kalinya, wes katanya pula, selesai. Perang anak sama ayah. Mudah-mudahan ini akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu di sini. Amin. Kalau ada yang terjadi, segera taubatkan anakmu. Bagaimana mentaubatkannya? Ketika tidur, kalau dia tidur di tempat tidur, nggak di kue, bisikkan di sininya. Apa bu? Bisikkan di ubun-ubunnya. Apa itu dibisikkan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nih, dibisik di sini. Buskan. Ya Allah, yang keberkahan surah apa itu? Surah Inna anzalna Surah Al-Qadar. Ini apa ibu? Ibu lebih pintar nih ya. Dari tadi ibu ini banyak menjawab, pintar bu ya. Aku mau coba sekali lagi. Aku mau coba dulu. Inilah Pak Bu. Kenapa ibu-ibu lebih pintar? Karena lebih sering mengaji, lebih aktif mengaji, lebih banyak di pengajian ketimbang bapak-bapak. Ya, setuju bapak? Bapak setuju kalau saya bilang gitu? Setuju? Kalau ada yang nggak setuju, oke kita tes. Kita tes mana lebih rajin bapak mengaji daripada ibu. Ya, sambung Pak. Ibu juga lihat kita bu ya. Nanti giliran ibu, bapak dulu. Pak dengar, sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum Satu dua berarti masih abu masih belum ya, belum mantap. Ayo ibu-ibu ini saya yakin lebih mantap dari bapak. Bu dengar bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tuh pintar ibu daripada bapak. Paling gampang itu. Cocok nggak kira-kira bu? Cocok. Lebih pintar ibu daripada bapak. Ini. Makanya Pak, kalau mau lebih pintar, sering-sering ikuti majelis taklim. Jangan mau takziah saja baru datang. Ini kadang-kadang ada dia Pak majelis takziah namanya itu. Situ ada orang meninggal datang ya. Mau mengaji, kau lagi dulu. Oh nggak jauh. Anon now. Anon kapan? Gak tahu. Tiba besoknya lagi. Oh majolo. Anon now. Terus anon. Lumayan kalau anon mendapat foto merek Canon. Gak apa-apa. Tinggal menambah C-nya saja. Anon dari Canon. Bagus. Ini macam-macam saja. Ini apa ibu jamaah ini? Jadi yang pertama, jaga sholat. Kembali kepada sholat. Kalau bapak sholat, ibu jaga sholat, insya Allah anak pun akan ikut jaga sholat. Kalau ibu jaga sholat, jaga suaminya dengan sholatnya,
suami juga jaga istri dengan sholatnya, maka anak pun akan menjadi anak yang rajin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang enggak mendambakan anak yang soleh solehah? Seperti anak tadi. Siapa yang enggak mau seperti ini? Ya Bu ya. Nah, terutama ibu-ibu nih. Dari tadi yang mau ngecek ibu saja, karena kenapa? Ibulah yang dekat dengan anak-anak. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, apa pesan Rasulullah di saat mau rohnya? Yang kedua, perbaiki amal soleh. Perbaiki amal soleh. Beramal solehlah kamu. Ana awwalun wajibin ala amartukum bih. Tiap apa amal ibadah yang kamu lakukan, aku orang pertama yang melakukan itu, kata Rasulullah SAW. Maka kalau kita sholat, Rasul pertama sholat dari kita. Sedekah, Rasul juga punya sedekah. Jadi perbanyak sedekah. Setelah sholat, perbanyak sedekah. Amalan soleh yang lainnya, perbanyak sedekah. Kenapa? Terutama di saat Maulid Nabi, di saat memperingati Maulid Nabi. Mana panitia? Pak, Ibu panitia, mohon izin. Mohon izin sediakan kotak-kotak, Pak. Mohon izin saya, tolong disediakan kotak. Anak-anak remaja tolong dijalankan kotaknya. Rasulullah SAW berkata kepada kita, Man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku masuk ke dalam surga. Mohon izin, silakan jalankan saja Pak. Dijalankan saja. Kemudian ketika di saat Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wa anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersedekah 1 dirham saja dalam memperingati hari kelahiranku, kata Rasulullah, maka ana rafiqi fil jannah, maka dia akan kugandeng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau digandeng oleh Rasulullah masuk dalam surga, dibawa oleh Rasulullah masuk dalam surga, diundang oleh Rasulullah masuk dalam surga, maka jangan pelitkan uang yang ada di kantongmu. Kalau aku lihat-lihat ini masjid ini butuh bangunan juga ini kayaknya. Saya tadi lihat kelilingnya nampaknya masih butuh. Ya. Madrasah juga tadi ada informasi dari gurunya kalau nggak salah ya tadi ya. Pengasuh gitu ya. Madrasah membutuhkan. Jangan kau pelit, jangan pelitkan hartamu, jangan pelitkan duitmu, jangan pelitkan inimu. Terlebih ketika menghadiri peringatan syariat Islam. Ini kadang-kadang banyak-banyak. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, banyak sekali orang lebih banyak uang di dompet ketika hadiri pesta, betul, daripada menghadiri pengajian, betul tidak? Ini mohon maaf lahir batin dan ajun Pak Izin, saya orangnya tegas-tegas saja Bapak Ibu. Ketika menghadiri pengajian, menghadiri taklim, lebih sering kita berutang. Dia yang mengaji, lupa. Mana wajib 2 bulan dah. Baru 2 bulan. Nanti bayar 3 bulan. Kata bulan berikutnya, baru 3 bulan. Nanti bayar 4 bulan, 6 bulan sekalian. Sampai setahun nggak bayar-bayar. Tapi kalau ke pesta, ada keyboardnya, nyanyi biduannya, joget-joget misalnya kan, aku cinta padamu. Oh, datang itu awak. Malah diapain? Disumbang. Betul tidak? Ini dia kadang tiba pengajian, Ustaz ceramah, dikumpul biaya, hitung-hitung lagi, keluarkan dompet. Pak, ini kejadian nih, ini nyata bin fakta. Bukanya ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ungu.
ke pingpingan gitu. Ada yang abu-abu, ada yang pati murah. Apa pati murah, Pak? Masih ingat pati murah? Rp1.000. Datanglah angkuang-angkuang. Assalamualaikum. Pak, sedekahnya Bang ke masjid. Oh, sabar. Bukakan dompetnya. Buka. Nampak yang merah. Diintip sama siang kulit. Alhamdulillah ya Allah. Dari tadi aku berjalan sudah 2 jam. Belum pernah aku lihat dia masukkan yang merah. Mudah-mudahan ini gas yang merah. Rupanya putus harapan. Pindah ke yang warna biru. 50.000. Dilihat lagi. Oh, tak jadi rupanya merahnya, biru pun jadi gak apa-apa. Rupanya lewat lagi. Putus harapan. Masuk ke yang hijau. 20.000 ya. Begitulah seterusnya sampai ke yang mana? Pati murah. Itu dikeluarkannya. Pingsan siang kulit. Udah capek pula dia 2 jam. Jalan kaki dari sono ke sana minta bantuan, minta celengan. Lalu kemudian dia dikasih PHP, pemberi harapan palsu. Dibukanya dompet yang besar pula. Nampaknya pula uang itu kan pemberi harapan palsu itu. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi oleh karena itu kalau ingin kita ditemani menjadi temannya Rasulullah masuk dalam surga, maka apa yang lakukan? Perbanyaklah infak dan sedekah. Walaupun kamu sudah pernah beri, walaupun kita sudah pernah beri, bukan berarti pemberian itu akan dihargai oleh Allah. Belum tentu. 10 kali kita beri sedekah Bapak Ibu, belum tentu 10 yang diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena pertama, pemberian pertama agar dipuji oleh orang. Pemberian kedua agar orang semakin tahu kalau dia seorang donatur. Pemberian ketiga agar orang tahu bahwa dia orang kaya. Dan seterusnya. Inilah yang mengakibatkan infak sedekah kita tidak berterima. Fasalli li rabbika, ibadahlah kamu. Kalau dalam ayat ini dikatakan fasolli, sholatlah kamu li rabbika karena Allah. Dalam tafsir jalan lain saya baca bahwasanya maknanya ini tidak hanya terkhusus kepada sholat, tetapi terkhusus kepada diumumkan kepada seluruh amalan soleh yang kita lakukan. Kalau amalan soleh yang kita lakukan tidak karena Allah, maka tidak ada arti apa-apa. Tidak akan Allah angkat itu. Tidak akan Allah terima pahala dari apa yang kamu lakukan. Maka oleh karena itu luruskan niatmu. Terlebih termasuk kalau saat ini kita berkumpul di sini, luruskan niat Bapak dan Ibu. Mumpung ustaznya belum turun. Mumpung saya belum turun dari pentasnya. Luruskan niat Bapak Ibu, datang ke sini, duduk di sini, dengerin aku ceramah atau enggak dengerin enggak apa-apa. Yang penting niat Bapak dan Ibu adalah untuk memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk nyanyi lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang semangat dulu Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuh 2. 1 tadi sholat, yang kedua apa? Beramal salih. Beramal salih. Bentuk-bentuk amalan solehnya banyak. Di antaranya kita bahas tadi adalah sedekah. Apalagi amalan soleh yang lain? Istri taat pada suami. Suami pergi dari rumah mencari nafkah. Kalau suami pesan, hai istriku jangan kau kemana-mana sebelum aku pulang. Maka jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Apa Bu? Jangan kemana-mana. Pertanyaannya, adakah ibu ketika bapak berangkat 5 menit dari rumah, ibu masih bertahan di rumah? Jujur aja deh.
Bu. Apa? Bu. Aku pakai nanti pakai jamaah. Nah, itu baru. Apakah ketika suami berangkat kerja dari rumah menuju pekerjaannya ibu doain? Laki. Oh, masa sih? Pak. Giliran ditanya yang gitu-gituan pasti semua jujur itu. Kenapa? Malu. Nanti kalau aku bilang enggak, bahaya pula aku di mana nanti sama lakiku. Bahaya itu Pak. Ini istri harus doain suami kalau berangkat. Mau dapat rezeki, suami berangkat. Wahai suamiku, aku ikhlaskan engkau pergi dari rumah ini cari nafkah. Tapi satu pesanku, aku tak ikhlas kalau kau menduakanku di luar sana. Itu harus Bu. Jangan doain apa itu aja, harus iringkan juga itu, gak apa-apa itu. Karena biasanya istri saya bilang gini, Abi nyimpan uang banyak. Iya. Di dompet? Iya. Kenapa banyak? Buat apa Abi lah itu uang tuh banyak-banyak? Mau cari gini lain gitu. Wah. Mendengar itu astagfirullah. Jadi maksudnya bagi sini sedikit. Terpaksa lah saya kasih duit sama dia. Padahal itu kereta gitu. Kan begitu. Ini bahaya Bapak Ibu zaman. Jadi oleh karena itu ibu kalau berangkat suami doain. Ya Allah ya Rabbi, mudahkan segala urusan suamiku. Cepat umurnya. Ya Allah ya Rabbi, sehatkan dia. Ya Allah ya Rabbi, lindungi dia dari godaan setan yang terkutuk. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, limpahkan kepadaku kehidupan yang baik. Limpahkan kepada suamiku kehidupan baik ketika aku berpisah dengan hanya untuk mencari nafkah. Ini apa itu? Lalu kemudian suami apa tugasnya? Ketika istri sudah mendoakan suami, sudah mendoakan kita agar selamat, sehat, walafiat, minta perlindungan dari Allah untuk kita dalam bekerja. Maka ketika bekerja Bapak, jangan lakukan perbuatan yang tak baik. Jadilah seperti lebah. Contohlah lebah. Lebah itu insakalat thayyiban. Ketika dia mencari nafkah, cari nafkah yang baik. Maka bapak selaku suami cari nafkah dari jalan yang baik, dari jalan yang halal dan thayyibah. Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah 168. Carilah rezeki di muka bumi ini dan makanlah, ambillah, gunakanlah dengan cara yang halal lagi baik. Maka insya Allah anak istrimu akan menjadi anak istri yang soleh dan soleha. Kalau suami cari nafkah dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya pangkat, dia korupsi, dia punya jabatan, dia korupsi, dia tindas bawahannya. Maka ketika uang itu kamu dapatkan, rezekimu kamu dapatkan, kamu terima gaji tiap bulan, kamu berikan kepada, yakin itu uang tidak 100% halal. Maka kalau tidak halal, apa yang akan terjadi? Istri pun akan merepet saja pulang. Pak, Bu, untuk mengetahui bagaimana caranya kita mengenali bahwa uang kita itu halal kita berikan ke anak istri kita, gampang. Salah satunya Bapak, ya, kalau Bapak misalnya pulang sekarang, Bapak kasih duit kepada ibu, berapa Bapak kasih? Misalnya 300.000. Udah. 1 hari 2 hari Bapak pulang kerja Bapak ada apa-apa. Kalau istri merepet, berarti uang yang Bapak kasih kemarin belum tentu halal. Tapi kalau Bapak kasih kepada istri, hari ini dikasih 300.000, besok lusa terus Bapak pulang lagi tidak membawa apa-apa, dia tidak akan marah.
malah dia bersyukur alhamdulillah kepada Allah, maka inilah istri yang soleha. Maka insya Allah rezeki bapak rezeki yang halal. Jadi kalau banyak keluarga-keluarga saat ini yang makin hancur, itu bukan karena yang lain-lain, melainkan kesalahan suami yang mungkin ketika memberikan nafkah kepada istrinya marah, berarti yang dicari nafkah itu dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Satu. Kemudian yang kedua, kalau ada keluarga yang semakin hari semakin hancur, itu artinya istri tidak pandai bersyukur. Bu, ibu pandai bersyukur nggak sama suami? Aku coba lagi. Aku coba lagi nih. Pak, kita buktikan. Bu, kalau misalnya kita dapat rezeki, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, uang itu rezeki nggak kalau nggak suami? Rezeki. Kalau suami orang? Pak, ibu, dengar. Ibu bilang tadi rezeki itu disambut dengan syukur alhamdulillah. Uang juga bagian dari rezeki dijawab dengan alhamdulillah. Nah, saya coba. Kalau bulan pertama si bapak, bulan pertama terima gaji 1 juta antar sama ibu. Nah bu, on mahepeng nasi yang kantor gaji pertama tak. Gaji yang pertama kisar juta. Ibu jawab apa? Alhamdulillah. Oke. Aman bapak. Aman bapak. Gaji kedua. Mungkin si bapak agak macet dalam minggu kedua tuh. Bulan kedua tuh tak ada apa-apa yang nggak tahu, macet, sakit, harus potong gaji. Dikasih sama ibu 800.000. Ibu jawab apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya. Aman bapak. Masuk bulan ketiga berkurang, bulan keempat berkurang, bulan kelima bisikan dapat. Istriku, maafkan aku ya sayang. Tadi tidak terima gaji. Kenapa rupanya? Itulah dah. Karena sudah 1 minggu aku nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Macam tak tahu aja lagi. Sakit aku pilek corona. Daripada aku corona nggak masih masuk kerja. Gitu. Apa yang menjawab bu? Hah? Oh, mati maho. Masya Allah, kejam kali bu. Ini yang bahaya nih. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ada istri-istri yang seperti ini, tanpa mencari tahu apa permasalahannya sebenarnya, maka yakinlah umur keluarga itu tidak akan lama. Maka oleh karena itu kalau ingin keluarga kita umurnya lama, sampai ke anak cucu, sampai kita meninggal, maka binalah keluarga itu dengan beramal soleh. Baca Al-Quran dibaca. Di saat-saat waktu luang, amalan soleh yang lain apa? Baca Al-Quran. Bapak kerja di kantor, ada waktu luang, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Ibu waktu luang, lagi di kebun, istirahat sebentar, baca Al-Quran. Tak bisa aku baca Quran Ustaz, gimana lah itu bisanya itu? Tak bisa aku baca bismillah, alif saja. Alif. Tak bisa aku semua iya. Alif bisa dulu lah. Alif. Alif. Udah, sudah. Kan begitu. Tak bisa juga belajar. Alah, belajar dulu Ustaz. Belajar Quran Nabi. Pendengaranku kurang. Kalau begitu di mana ada masjid duduk saja ke situ. Duduk pula lagi pinggangku sakit. Gak tahan aku lama duduk. Begolek kau. Begolek Ustaz. Ustaz aku. Udah. Kalau begitu
pesankan sajalah ke keluargamu kain kafan ukuran sekian kali sekian, suruh galikan kuburanmu. Selesai. Cobalah Bapak Ibu, logika kita berpikir. Kalaulah sekiranya membaca Quran tidak bisa sepandai Qori tadi, alif juga tidak bisa, mendengar juga banyak alasan, duduk banyak alasan, tidur banyak alasan, tunggulah ajal datang. Bagus itu lagi terakhir. Kalau kita pintar mengaji, anak kita nggak pintar mengaji, ayo bawa anak-anak ngaji, ajari dia. Tidak mau diajak Ustaz, macam mana cara ngajaknya? Jangankan anak, ayahnya upaya banyak mengaji. Jangankan ayah, umat tidak mau mengaji. Boleh itu. Kuncinya mudah. Buatkan syair lagu buat mereka. Aku sudah ciptakan satu lagu. Lagunya dari kuci-kuci otahe. Tapi ku rubah, jangan bilang ketawa-ketawa. Ibu, kuci-kuci ibu bukan bilang aku udah Bu India sini. Kuci otahe, bukan begitu. Ya. Caranya apa? Manfaatkan satu syair buat mereka. Buat anak, buat suami, buat istri. Yuskurai ganti. Itu nak ambil nadanya aja. Kalau di pentas nanti Bu, nyanyikan sekali itu. Itu kalau keyboard, daukan dulu lagu kuci otahe. Yuskurai teng teng teng. Baru masuk syair baru. Abata sajumha Khudal dado jaza Syasot toto jo'a Khofako kalamana Nawa ayah Huruf hijaiyah Itulah dasarnya Pandai baca Al-Quran Itulah dasarnya Pandai baca Al-Quran. Wahai suamiku, apa sayang? Bapak jawab gitulah. Iya sayang. Wahai istriku, apa Bapak? Jawab. Jangan jawab kan begitu. Mari duduk bersama, kita baca Al-Quran di alam barzah. Tahu, dalam barzah. Tahu ya dalam barzah. Beku mati ya, mati yang tahu mana mati. Beku ini kali pertama, mari kita buka. Apa kitabmu? Buat gitu. Mudah-mudahan hari tidak jadi mengaji. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Inilah surganya Allah, inilah kuncinya. Surganya Allah. Tidak kalah aku sama artis Bu. Karena aku belum mantan artis namanya. Artis radio. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tapi inilah Pak Bu. Walaupun saya artis radio, agama yang paling utamakan. Banyak lagu yang saya ciptakan untuk saya sendiri. Insya Allah nanti entah 2 tahun lagi baru akan muncul itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi itu yang kedua. Ya. Yang kedua. Yang ketiga. Ketika Rasul katakan, jaga sholatmu, perbanyak amalmu. Maka pesan yang ketiga adalah kembali pada Al-Quran. Jaga Al-Quranmu. Kalau kamu jaga Al-Quran, maka dia akan menjagamu. Kalau kamu tidak jaga Al-Quran, maka setan akan menjagamu. Hati-hati. Dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu akan memberikan petunjuk yang baik bagi siapa-siapa saja yang mau belajar. Nah, inilah 3 pesan Rasulullah SAW ketika akan mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu terjadi, setelah pesan ketiga terungkapkan, maka Rasulullah pun mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, pada saat itu Jibril alaihissalam merasa sedih melihatnya, seakan tidak mampu melihat Rasulullah SAW. Bu, Pak, ada kita yang pernah merasakan mati? Ada yang sudah pernah merasakan mati? Ada yang sudah pernah merasakan sakitnya sakratul maut? Belum ya?
Mau merasakannya? Sanggup? Jangankan rasakan malaikat mau. Terpotong jarum pentul saja. Berdarah sedikit. Minta ampun dia menjeritnya, minta ampun. Hanya karena tersayat sedikit saja oleh jarum pentul. Marepet. Sakit banget. Apa sakit banget berdarah? Apalagi kalau dikuliti. Apalagi kalau saat sakaratul maut datang. Nabi Idris pernah dicoba seperti itu. Dia bertanya kepada malaikat Jibril, sakit gak kira-kira itu yang cabut nyawa itu? Apa kata Jibril? Mau kau merasakannya? Kalau mau kau lebih bagus kau coba aja. Oke, dipanggil malaikat Israel, dicoba cabut. Setelah dicabut, dikembalikan lagi. Lalu apa kata Idris kepada para sahabat-sahabat? Wahai sahabatku, tahukah kamu sakitnya, rasa sakitnya itu sakaratul maut 1000 kali seperti yang dikuliti, seperti hewan yang dikuliti 1000 kali dikuliti. Itulah sakitnya sakaratul maut itu. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana kiranya agar sakaratul maut itu tidak baik, tidak buruk bagi kita, tidak merasa sakit kita merasakannya? Berbanyaklah kali la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan yang kau keluarkan dari lidahmu, lidah yang tiada bertulang, lidah yang bisa menggosipin orang lain, lidah yang bisa menghancurkan kehidupan orang lain, lidah yang bisa memfitnah agama orang lain, lidah yang bisa merusak persaudaraan, lidah yang bisa memecah belah hubungan keluarga, lidah yang bisa menceraikan istrinya, tiada bertulang. Jika yang keluar dari lidah kita ini adalah kalimat la ilaha illallah, maka ini pula lah yang akan mengantarkan kita ke surga Jannatul Naim. Tapi kalau tidak dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, Allah juga tak terbiasakan, maka matimu su'ul khatimah, mati yang buruk. Nah, karena itu kata Rasulullah, ingatkan kembali kepada kita, kalau kamu cinta kepadaku, kata Rasulullah, kalau kamu cinta kepadaku, kalau kamu sayang kepadaku, kalau kamu rindu padaku, maka lakukanlah apa yang aku lakukan. Aku selalu berzikir la ilaha illallah, maka sampaikanlah itu wahai umatku. Allah. Apalagi kalau saat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah daripada peringatan Maulid Nabi ini adalah mengingatkan kita akan jasa-jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah memberikan tauladan bagi kita. Tauladan bagaimana suami yang soleh, tauladan bagaimana istri yang soleh, tauladan bagaimana menciptakan anak-anak yang soleh-soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana sholat, bagaimana ini segala macamnya. Maka kita diingatkan. Lalu kemudian yang kedua adalah mengingatkan kita akan manfaat sholawat. Sholawat. Man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyaul Islam. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, barang siapa yang peringati maulid Nabi, barang siapa yang senang dengan Nabi, maka ini adalah orang yang menghidupkan agama Islam. Ini adalah orang yang cinta dengan agama Islam. Ini adalah orang yang rindu kepada Rasulullah. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan kembali, man azama maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, lahir Rasulullah, kelahirannya dia peringati, dia bangga-banggakan, dia bangga mengakui Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib, dikutip dari hadisnya Rasulullah, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Tidak akan keluar itu kita mati. Ibu-ibu nggak bakal mati, bapak nggak bakal mati, kita juga nggak bakal mati, kecuali melainkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah sholawat. Maka oleh karena itu ketika diserukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawablah dengan
sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, jadi jangan malas-malas. Setuju? 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 Setuju. Bapak Ibu jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Bu, cukup? Cukup? Bu, cukup? Ibu, capek setengah? Oh enggak ya? Bapak capek? Capek? Gerah? Kalian enak duduk, aku gak duduk, aku dirasin. Ibu-ibu enaknya bilang gitu, iyalah. Lanjut. Ibu-ibu enak aja bilang lanjut, bapak juga bilang gitu. Orang awak diri aja. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan pada Maulid Nabi kali ini adalah tiada lain, tiada bukan. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Manusia yang bisa memberikan perubahan bagi manusia yang melihatnya. Manusia yang bisa menumbuhkan iman orang lain. Manusia yang bisa menyentuh hati orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari agama agar kembali masuk ke dalam agama Islam. Manusia yang bisa mempengaruhi tetangganya yang tadinya tidak sholat kembali kepada sholat. Pemuda-pemudi yang dulunya suka miras, suka mabuk, tidak mengenal masjid. Kalau kamu yang hadir saat ini, pemuda-pemudi yang hadir saat ini di lokasi ini, kalau kamu ingin menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan kamu mengaku kamu cinta kepada Rasulullah, maka jadilah kamu seorang manusia yang menjadi perubahan, membawa perubahan kepada saudara-saudaramu yang jauh dari agama Allah, yang jauh dari masjid, yang tidak mau azan. Mari kembali untuk azan. Tidak tahu, belajar. Lalu kemudian yang kedua, pesan Rasulullah, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang baik perilaku dan sikapnya. Sikap dan perilakunya baik, maka insya Allah baiklah orang-orang sekitar. Inilah dua kesimpulan dari apa yang disampaikan pada Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini, yang insya Allah berkahi pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan tidak banyak, hanya sedikit, kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, ayah-ayah, para pemuda yang merasa tersinggung dengan apa yang kulakukan, apa yang kusampaikan. Mohon aku dimaafkan. Bisa dimaafkan? Bisa? Kenapa saya harus minta maaf? Karena maafnya Bapak Ibu akan memuluskan jalanku pulang menuju kota Sibolga. Lumayan murah. Naik gunung, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Untung saja Ren mampu makan. Kalau tidak makan Ren, minta makan puluhnya lain. Abu pun malah juga. Sama-sama kami nggak makan, mudah-mudahan kami kena makan. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan Bapak Ibu bisa mengantarkan kami ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya. Para pemuda-pemudi yang belum menikah mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Baru kedengaran rupanya banyak pemuda yang datang ya. Dari tadi ku dengar suara bapak aja dengar. Rupanya kedengar. Itu udah laki-laki itu lah semua. Yang perempuannya mana ini? Yang jelas saya doain semuanya mudah-mudahan yang terbaik buat kita semua. Terkhusus buat Desa Mas Nawi, Kecamatan Sirandur. Mudah-mudahan umat Islamnya semakin banyak di daerah ini. Amin. Dan mudah-mudahan kita tidak terprovokasi dengan hal-hal yang tak baik. Sekarang banyak terjadi Pak ya. Umat Islam sekarang lagi diserang. Baru-baru ini Prancis, ya, Prancis
menghinakan Nabi Muhammad SAW dengan karikatur kartunnya gitu ya. Nah, yang sebelumnya sudah dihapuskan tapi ditimbulkan kembali oleh Presiden Prancis. Kita diimbau Majelis Ulama sepakat atas musyawarahnya ya Pak ya, Majelis Pak Majelis Ulama, bahwasanya ada imbauan saya sampai ke WA saya, bahwasanya diimbau kepada seluruh ustaz-ustaz atau para umat Islam saling mengingatkan untuk memboikot segala produk-produk yang datang dari Prancis, seperti memakai bedak Garnier. Siapa pakai Garnier sih? Tas Chanel. Kalau ada tas merek Chanel hati-hati. Louis, LV, apalagi Deresen, apalagi itu. Saya hafal karena saya pedagang online juga kadang-kadang. Setelah dapat seperti itu, saya cancel semuanya, nggak mau lagi daripada dosa. Bapak Ibu. Jadi itu imbauan kami dari Majelis Ulama mewakili Pak Majelis Ulama. Mohon maaf dan segala kesalahan. Layang-layang di balik pintu, gunakan tali-tali sepatu. Mari Bapak tanamkan akhlak malu, Ibu jaga wudhu setiap waktu, berarti jaga sholat kan begitu. Agar mati tak menjadi munak dan mengecekkan kamu menjadi kamu nama dokter danau. Aku boleh saja mendokter jadi handal. Kamu dokter hantu berarti yang menjadi hantu. Aku udah mulai jadi hantu bah. Mudah-mudahan semuanya mencari calon penghuni surga Allah SWT. Amin ya Rabbal. Sebelum papan dipotong 8 ukur dahulu dengan meteran. Sebelum kain kapan membalut badan, koreksi diri, tingkatkan iman. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.